Bab 35 Pembelaan dan Interogasi. Kalau Zain sudah marah, dia tidak akan membiarkan musuh-musuhnya tenang, bahkan dia tega menyiksanya dengan keji, apalagi menyangkut orang yang dia sayangi. Mereka berkumpul di ruang rawat Kimi. Sandy juga menghubungi orang-orangnya untuk membantu Zain. Boy juga sudah sampai di sana, dia menyerahkan semua hasil penyelidikannya. Mulai dari pemabuk, suka main perempuan, dan penjudi, semua bukti sangat memberatkan Kevin. Tapi aku belum puas kalau dia hanya di penjara saja, dia juga harus menderita di sana, jawab Zain. Ia potong saja burung si penjahat kelamin itu supaya kapok, semoga anak yang dikandung Angel nanti tidak seperti ayahnya. Sandy mengangguk dan mengelus rambut Sania. Adam juga sudah hadir. Dia seorang jaksa yang tegas dan hebat, dia juga sahabat baik Zain. Ada pekerjaan apa bro? Tanya Adam. Gue mau lo buat pria ini mendekam di penjara selamanya, bahkan dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat ini sudah dibawa ke kantor polisi pusat, kalau saja tidak di sana gue sudah menghabisinya, kata Zain. Adam membaca rekam jejak dan mengamati bukti-bukti yang ada. Oke, serahkan semuanya ke gue, apa tidak ingin lebih? Adam mengerlingkan sebelah matanya. Lo atur buat dia juga menderita di sana sehingga tidak tahan lagi untuk hidup, Mami bahkan menginginkan burungnya dipotong abis, kata Zain. Sontak Adam memegangi celananya. Waduh, sadis banget, jawab Adam. Bukan punya lo Dodo, punya si Kevin, Alex menimpali sambil menonyor kepala Adam. Hehe, tidak bisa nyelup dong. Biarkan saja, itu hukuman yang setimpal, bocah brengsek itu sudah menghamili kakaknya dan sekarang mau memperkosa adiknya, Mami rasa itu hukuman yang cukup setimpal, ketus Mami. Siap, ini gue bawa berkas-berkasnya dan menemui Komandan Satria, kalau begitu gue cabut dulu, semoga Nona Kim segera sadar, dan gue tunggu undangan kalian. Adam undur diri, demikian juga dengan Boy. Lex, kamu juga sebaiknya pulang, besok lo handle perusahaan, dan bawakan laptop gue ke sini. Pinta Zain. Oke gue cabut, salam buat Kimi, semoga dia baik-baik saja, Alex juga pamit. Nak Zain, sebaiknya juga pulang, biar kami yang menjaganya, kamu pasti lelah, kata Sandy. Tidak Pi, Zain tidak akan tenang sebelum mengetahui perkembangan Kimi, jawab Zain. Mereka bertiga membagi tempat menjaga Kimi, Mami tidur di ranjang bersama Kimi, dia membelai putrinya dengan kasih sayang. Sayang, kamu yang kuat ya, kami semua mengkhawatirkan kamu nak, semoga setelah ini kehidupan kita akan menjadi lebih baik, dia mengecup pucuk kepala Kimi, mengusap keringat di dahi Kimi. Tubuhnya diam, tapi mungkin di dalam obat perangsang dan penawarnya masih berperang, sehingga Kimi masih mengeluarkan banyak keringat. Dengan telaten Mami mengusap keringat itu dengan handuk. Sementara Papi dan Zain beristirahat di sofa. Kevin dibawa satpam ke kantor polisi pusat di Jakarta dengan keadaan yang memprihatinkan, tubuhnya babak belur, gigi copot dan mungkin ada beberapa tulang yang retak di tubuhnya. Pak orang ini tertangkap di hotel, dengan kasus pemerkosaan dan pemakaian obat perangsang, lapor satpam. Silahkan buat laporan tertulis, kata polisi jaga. Di mana kasusnya? Tanya polisi. Di Star Hotel, tadi keluarga korban datang ke sana dan sekarang korban sedang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penawarnya. Polisi memperhatikan Kevin yang terbaring lemah di kursi. Pak, saya perlu ke rumah sakit, saya dijebak Pak, saya tidak bersalah. Saya hanya ingin menyelamatkannya tapi mereka salah paham, ucap Kevin lemas. Apa ada bukti kalau kamu tidak bersalah? Kata polisi. Ada Pak, teman saya, tadi kami berdua ke sana, kamar itu punya istri saya, dan ketika kami masuk keadaannya sudah berantakan, teman saya mengejar pelaku, saya mencoba membuka ikatan gadis itu, tapi dua orang datang, menghajar saya habis-habisan, ayahnya juga, mana mungkin Pak saya tega menyakiti keluarga saya sendiri, dia adik kandung dari istri saya Pak, saya sangat mencintai, istri saya tolong lepaskan saya.
Kami akan memanggil dokter tapi kami perlu kesaksian korban dulu, sementara kami tahan, ucap polisi. Kalau begitu biarkan saya menghubungi istri saya Pak, supaya menyiapkan pengacara, bela Kevin. Oke, kamu boleh menelpon keluarga dan pengacaramu. Polisi memberikan gagang telepon ke Kevin untuk menelpon. Dengan sekuat tenaga, Kevin bangkit dari tempatnya dan menelpon Angela. Halo, suara Angela. Sayang, ini aku, Kevin, aku di penjara pusat, tolong aku sayang, aku dijebak adikmu, bawa pengacara terbaik ya. Suara Kevin tersendat-sendat karena menahan sakit, kemudian dia ambruk lagi. Seorang perawat datang, mengobati luka dia ala kadarnya, di dalam sel sementara, karena setelah menelpon dia dimasukkan ke sel untuk ditindak lebih lanjut. Tak lama Angel dan orang tua Kevin datang bersama pengacara keluarga. Di mana suami saya Pak? Tanya Angela. Sambil sedikit mengatur nafasnya, karena terburu-buru datang ke sana. Polisi menunjuk ke sel tahanan di mana Kevin terbaring lemah, tangannya diinfus. Sayang, panggil Angela. Kevin, apa yang terjadi nak? Ibu Kevin. Polisi membuka pintu sel dan membiarkan mereka menemui Kevin. Angela langsung memburu Kevin dan menangis di sampingnya, hik. Pak, kenapa sampai seperti ini keadaannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tidak dirawat di rumah sakit? Tanya Tuan Sanjaya. Dia dibawa Satpam Hotel Star, kemari dengan kondisi seperti itu, karena kasus pemerkosaan dan pemakaian obat perangsang, jawab polisi tegas. Astaga Kevin, apa yang kamu lakukan? Lihat istrimu sedang hamil, kamu. Tuan Sanjaya meremas rambutnya. Pak, kami akan membawanya ke rumah sakit, dia bisa mati kalau dibiarkan terus, kata pengacara. Kami masih menunggu kedatangan komandan kami Tuan, harap maklum, biar komandan yang memutuskan, jawab polisi kembali. Tapi kalau terjadi sesuatu kami bisa menuntut kepolisian atas tuduhan kelalaian, menangani narapidana, jawab pengacara. Tidak, suamiku bukan narapidana, ini pasti ada kesalahpahaman, ucap Angela. Iya, Kevin tidak mungkin memerkosa, siapa korbannya? Tanya ibu Kevin. Korban atas nama Nona Kimberly, jawab polisi. Astaga, ucap Sanjaya lemas. Ini salah paham Pak, tadi suami saya bilang kalau dirinya dijebak, pasti si Kimberly yang menjebaknya, karena dia belum move on dari Kevin, kata Angel di depan polisi jaga. Nanti Nyonya dan Tuan bisa mengajukan pembelaan saat interogasi, tapi itu bukan wewenang saya cuma bawahan dan piket jaga, selebihnya kalian bisa menunggu komandan datang, beliau masih dalam perjalanan, ucap polisi jaga. Di saat itu komandan polisi datang bersama Adam, mereka langsung menuju ke sel Kevin dan memeriksa keadaan Kevin yang terkapar lemah. Bawa tahanan ke rumah sakit Polri, kita tidak bisa membuatnya mati di sini, perintah komandan kepada bawahannya. Baik komandan, saya akan menelpon ambulan, jawab polisi jaga. Jangan lupa bawa penjaga di sana, jangan sampai kabur, tegas komandan. Anak saya bukan penjahat Pak, kami membawa pengacara terbaik di Indonesia, kata Sanjaya. Silahkan, itu hak kalian, menyewa pengacara atau tidak, dan kami juga akan melakukan tugas kami, tegas Komandan Satria. Pak, saya selaku pengacara Tuan Kevin ingin mengetahui kasus apa yang memberatkan Tuan Kevin. Keluarga bilang pihak polisi salah paham dengan kasus ini, ucap rekan pengacara Kel Sanjaya. Ayo kita ke ruangan saya, dan biarkan petugas menjalankan tugasnya dengan baik, ajak Satria. Sanjaya mengajak Angel keluar, tapi dia masih meronta. Nak, ayo kita temui polisi itu dan mencari tahu kebenaran kasus Kevin. Kalau kamu cuma menangisinya di sini kita tidak bisa menolongnya, biarkan Kevin dibawa ke rumah sakit, Sanjaya menenangkan menantunya. Kevin bukan penjahat Ma, kenapa dibawa ke rumah sakit Polri, bukan rumah sakit terbagus di kota ini, kesal Angel. Pak polisi, bawa suami saya ke rumah sakit Pandawa, supaya mendapat perawatan terbaik, saya akan tuntut kalian, marah Angel. Maaf Nyonya, Anda tidak bisa menyalahi prosedur,
suami Anda terbukti bersalah dan statusnya seorang narapidana, jadi tidak bisa seenaknya memilih rumah sakit apalagi Pandawa, ketus Satria, Sanjaya dan istrinya segera membawa Angel ke ruangan Satria. Bagaimana Pak? Tanya Arkan. Kami mendapatkan laporan beberapa kasus Tuan Kevin, tidak saja percobaan pemerkosaan Nona Kimberly, tapi ada kasus lain, diantaranya judi, pemasok obat terlarang, serta menjual barang ilegal. Beliau Tuan Adam jaksa penuntut yang dikirim Tuan Zain untuk mengurus kasus tersebut. Beliau juga sudah menyerahkan banyak bukti kejahatan Tuan Kevin, kata Satria. Adam menunjukkan salinan bukti kejahatan Kevin kepada Arkan pengacara Kevin untuk dipelajari. Pak Arkan, ini salinan bukti kejahatan Tuan Kevin, kita akan bertemu di pengadilan nanti, kata Adam mantap, dia yakin akan memenangkan kasus Kevin. Sanjaya, istri dan Angela kaget tentang kasus yang Satria katakan. Apa, pemerkosaan, judi, perdagangan ilegal, pemasok obat terlarang, tidak mungkin Pak, kata Angela, kemudian dia langsung pingsan. Sanjaya segera menangkap tubuh Angel dan membaringkannya di sofa, pas kebetulan tim rumah sakit juga sudah datang, jadi selain membawa Kevin, Angela juga dibawa oleh Zim dokter dari rumah sakit Polri. Sanjaya dan istri mengikuti mereka dan kasus Kevin diserahkan ke Ardan. Pak Ardan, tolong usahakan kasus putra saya diringankan, dia memang nakal, tapi kami tidak menyangka kenakalannya sudah separah ini, kata Sanjaya pada Ardan. Baik Tuan, saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi ini sungguh berat, kalau saya melawan sendiri, bukan karena kasusnya tapi dengan siapa saya akan berlawanan. Pak Adam ini orang dari Abraham Tech, dan dia sudah terkenal akan kehebatannya, jawab Ardan. Dia tidak sanggup melawan Adam sendirian. Besok kita bicarakan lagi di kantor bersama Daniel juga, sekarang saya harus ke rumah sakit dulu, pamit Sanjaya. Dia segera meninggalkan kantor polisi bersama istrinya, menyusul Kevin dan Angela. Pak, sebenarnya apa yang ada di dalam otak anak itu, bukannya dia sudah berubah, kata Ni Sanjaya. Iya Ma, dan lihat dia juga memperkosa adik iparnya, Mama tahu Sandi Pratama pasti akan marah besar, dulu dia selingkuh dengan Angela, dan sekarang dia juga memperkosa Kimi, apalagi ada Tuan Zain juga, resah Sanjaya. Apa hubungan Kimi dan Zain Pak? Kenapa pemuda arogan itu bisa berurusan dengannya, bahkan memakai Tuan Adam menjadi jaksa penuntut? Ni Sanjaya juga khawatir. Dalam perjalanan Daniel juga menelpon mereka. Ma, Pak kalian di mana? Kevin juga dari tadi aku menghubunginya, HP-nya tidak aktif, kata Daniel dari seberang sana. Kami di rumah sakit Polri, Kevin dan Angel dirawat di sini, kamu kesini saja. Adikmu babak belur, dia ditahan polisi dan sekarang sekarat di rumah sakit Polri, jawab Sanjaya. Sekarang Daniel ada di Hotel Twins, keadaan di sini kacau, saham hotel turun drastis, di kafe banyak preman yang menyerang, Daniel sekarang mengurus kekacauan di sini, dan bocah itu ditangkap polisi. Kenapa? Apa kasusnya? Judi lagi? Tanya Daniel. Hendak memperkosa Kimberly tapi ketahuan Tuan Zain dan Sandi Pratama, jawab Sanjaya. Astaga, terus bagaimana keadaan Kimberly? Tanya Daniel yang malah menanyakan kabar Kimberly. Kok kamu malah menanyakan kabar Kimberly, bukan adikmu? Kesal Ni Sanjaya. Kalau sampai Kevin berhasil memperkosa atau terjadi sesuatu pada Kimberly, bukan cuma Kevin yang hancur, maka kita semua yang bakalan kena imbasnya. Papa tahu sendiri kan tabiat dari Zain, bahkan orang-orangnya banyak di kepolisian, bahkan kejaksaan, pantesan tiba-tiba Hotel Twins jadi kacau begini, ucap Daniel. Sanjaya lemas, HP-nya terjatuh ke bawah kursi penumpang. Kevin mendapat perawatan dan penjagaan khusus sementara Angela sudah sadar, dia masih bingung dengan kenyataan yang baru didengarnya, antara percaya atau tidak. Kamu sudah sadar nak? Tanya Ni Sanjaya. Bagaimana keadaan Kevin Ma? Tanya Angel. Dia sudah mendapat perawatan intensif, serta ruangannya dijaga dengan ketat, tidak ada yang boleh masuk ke sana, jawab Ni Sanjaya. Sebenarnya apa yang terjadi? Angel jadi bingung,
Bukannya tuduhannya percobaan pemerkosaan terhadap Kimi, ini kok jadi banyak kasus, mereka pasti merekayasa semuanya, iya kan Ma, tangis Angel. Kita harus sabar ya, Ardan masih mengurusnya dan Papa juga mencari pengacara tambahan, untuk membebaskan Kevin, ucap Mi Sanjaya. Kenapa? Mereka tega Ma, Angel kan juga keluarganya, apa mereka tidak bisa melihat siapa sebenarnya yang salah? Angel Haris menemui Papi dan meminta mencabut tuduhan itu, dan meminta penjelasan PDA Kimi, yang sebenarnya terjadi, kata Angela, berusaha untuk bangun dari tanjang rumah sakit. Kamu istirahat saja dulu, badanmu lemah, kasihan bayi yang ada dalam kandunganmu nak, besok kamu bisa ke sana sayang, tapi jangan sekarang, cegah Mi Sanjaya. Akhirnya Angel sedikit tenang, Mi Sanjaya membantunya untuk berbaring, sementara dia istirahat di sofa. Robert anak buah Zain terus mengacau saham di Hotel Twins hingga tidak ada harganya. Sudah dipastikan malam itu Hotel Twins bangkrut, kalau preman yang mengacau di kafe itu ulah anak buah Tom dan Boy. Selain mengacau di kafe mereka juga langsung ke klub 21, banyak anggota intel yang ikut dalam penggerebekan klub itu dan menangkap pemilik serta pelaku perjudian yang sedang. Langsung, mereka semua diringkus, harta perjudian diamankan polisi beserta pelakunya, sementara pengunjung beserta wanita bayaran juga digiring ke kantor polisi pusat. Bersambung.